at your feet, Lord Jesus, with a broken heart in your presence, Lord. Come and burn me with your fire, fill me with your mighty power. Let your kingdom come in me. Search me, come and cleanse me, anoint me, and breathe on me. Holy Spirit, have your way. Fill me with your love and grace. Let your glory come when heaven invades me. Come and burn me with your fire, fill me with your mighty power. Let your kingdom come in me. Oh, search me, search me, come and cleanse me. Oh, anoint me and breathe on me. Holy Spirit, have your way. Fill me with your love and grace. Let your glory come when heaven invades me. Holy Spirit, have your way. Fill me with your love and grace. Let your glory come when heaven invades me. Oh, 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 I sing of your love, your love. Your love surrounds me, the cross before me, Christ in me, the hope of glory. Your love surrounds me, the cross before me, Christ in me, the hope of glory. Your love surrounds me, the cross before me, Christ in me, the hope of glory. Your love surrounds me, the cross before me, Christ in me, the hope of glory. Holy Spirit, have your way. Fill me with your love and grace. Let your glory come when heaven invades me. Holy Spirit, have your way. Fill me with your love and grace. Let your glory come when heaven invades me. Holy Spirit, have your way. Fill me with your love and grace. Let your glory
Selamat berjumpa kembali di dalam program Voice of Victory. Ya, suara kemenangan. Memang kita ditentukan bukan cuma sekedar menang, tetapi kita ditentukan lebih daripada pemenang. Tapi dalam kenyataannya seringkali kita kalah dengan keadaan, kalah dengan pergumulan, kalah dengan tipu daya kuasa kegelapan, dan mungkin kita juga sedang berada di dalam keadaan yang tidak mungkin untuk menang. Tapi pagi hari ini firman Tuhan menjanjikan setiap saudara yang percaya kepada Tuhan, saudara bisa bangkit dan meraih kemenangan. Nah, saudaraku yang sangat dikasihi Tuhan, ada sebuah pertanyaan yang seringkali muncul. Ya, apakah kita mengejar sebuah keberhasilan ataukah kita mengejar sebuah kebahagiaan? Saudaraku, kalau keberhasilan itu adalah pandangan orang terhadap apa yang kita raih. Tetapi masalah kebahagiaan adalah apa yang kita pikirkan dan kita rasakan dan kita nikmati sendiri. Karenanya kita lihat dulu kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Mazmur pasal pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Sebagaimana kita ketahui bahwa Mazmur ada 150 pasal, dan sebenarnya di dalam pasal pertama, ayat pertama dan ketiga bisa mewakili daripada 149 pasal lainnya. Karenanya saya berharap kita semua akan bisa melihat lewat firman yang kita akan renungkan pagi hari ini. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara Mazmur 1 ayat pertama sampai ayat yang ketiga. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ada dua kata, awal dan akhir, yaitu di awal dikatakan berbahagialah, dan ditutup pada bagian yang terakhir adalah berhasil. Nah, Bapak Ibu Saudara yang sangat dikasihi oleh Tuhan, jadi firman Tuhan sedang mengajar kepada kita sangat bertolak belakang apa yang dunia ajarkan. Dunia mengajar kita untuk selalu meraih keberhasilan, berhasil di dalam karir, berhasil di dalam cita-cita, berhasil di dalam apa yang kita targetkan, dan diharapkan ketika berhasil kita akan bahagia. Tetapi firman Tuhan mengajar terbalik. Berbahagia, bukan cuma berbahagia, tapi berbahagialah. Ada satu kata perintah untuk kita selalu berbahagia. Kenapa? Karena itu yang akan menuntun kita menjadi pribadi yang berhasil. Bukan cuma sekedar berhasil, tetapi kita menjadi pribadi yang berbuah, dan berbuah yang tetap seperti yang firman Tuhan katakan dalam Yohanes pasal 15 ayat yang ke-16. Bapak Ibu Saudara yang sangat dikasihi Tuhan, di sini dikatakan berbahagialah. Dalam bahasa aslinya digunakan kata esyer. Artinya bukan cuma sekedar berbahagia, tetapi berbahagia dan diberkati. Ya, rupanya berbahagia dan diberkati ini satu kepik mata uang dengan dua sisi yang tidak bisa dipisahkan. Dan itu akan terjadi, itu yang akan membuat kita menjadi pribadi yang berhasil. Rumah tangga kita berhasil, pelayanan kita berhasil, bisnis, pekerjaan, mata pencaharian kita menjadi berhasil. Bahkan mungkin apa yang kita harapkan akan bisa terwujud menjadi sesuatu keberhasilan. Nah, firman Tuhan saat ini akan mengajar kepada kita ada 7 hal yang perlu kita perhatikan untuk kita bisa berbahagia dan berhasil di dalam Tuhan. Ya, jangan lupa saudaraku, hanya akan terjadi jika kita tetap ada di dalam Tuhan. Kenapa? Karena di luar Tuhan iblis bisa membuat kita menjadi pribadi yang berhasil. Ya, berhasil meraih jabatan, berhasil mengumpulkan uang banyak, bisa. Tetapi iblis tidak bisa memberikan sukacita dan damai sejahtera dalam hidup kita. Nah, dari 3 ayat yang terambil dari Mazmur pasal pertama tadi, ada 7 hal. Yang pertama adalah berbahagialah. Kita tidak mungkin bisa berbahagia sementara hati kita dipenuhi dengan kekecewaan.
Kita tidak mungkin bisa berbahagia ketika hati kita dipenuhi dengan kepahitan. Artinya ada satu hal yang perlu kita jaga adalah menjaga hati. Seringkali saya suka menggunakan istilah sejati, selalu jaga hati. Ya, saudaraku, ya di dalam Amsal 4:23 katakan jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Ya, kenapa dengan kewaspadaan? Karena hati kita menjadi target serangan daripada iblis. Orang tidak akan bisa tinggalkan Tuhan. Dan dia bisa tinggalkan Tuhan jika dia mengalami kekecewaan kepada Tuhan. Jaga hatimu dengan penuh kewaspadaan. Karena dari sanalah terpancar kehidupan. Hidup matinya pelayanan, hidup matinya rumah tangga, hidup matinya bisnis kita sangat ditentukan, sangat dipengaruhi seberapa pandai kita menjaga hati kita untuk tetap apa? Tetap percaya kepada Tuhan, tetap bergantung kepada Tuhan, tetap punya pengharapan kepada Tuhan. Hal yang kedua dikatakan, tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Saudaraku yang kasih Tuhan, perhatikan bahwa hidup ini banyak masalah yang muncul bukan karena nasib, bukan karena serangan kuasa kegelapan, bukan karena keadaan politik atau ekonomi. Seringkali masalah muncul dalam kehidupan kita karena kita salah di dalam mengambil keputusan. Kenapa? Karena yang menuntun keputusan kita adalah orang fasik. Kenapa? Karena keputusan yang kita ambil seringkali tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Ya, saudaraku, sehingga di awal memang kita tidak tahu dampaknya, akibatnya, konsekuensinya kita tidak perhitungkan. Karenanya perhatikan dengan pembisik yang ada di sekeliling kita. Hal yang berikutnya adalah tidak berdiri di jalan orang berdosa. Perhatikan pergaulan kita, karena ya pergaulan yang buruk bisa merusak kebiasaan-kebiasaan kita yang baik. Memang tidak ada rencana kita melakukan dosa, tapi waktu pergaulan kita tidak jaga dengan baik, kita akan sangat mudah dipengaruhi. Harusnya kita yang mempengaruhi, harusnya kita yang menjadi dampak. Karenanya perhatikan hal yang ketiga, tidak berdiri di jalan orang berdosa, ya pergaulan kita. Lalu yang keempat, tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Saudaraku, ada dua hal di dalam bergaulan di tengah pencemooh adalah perkataan yang kita ucapkan dan yang kita dengar. Ya, jangan menggunakan perkataan yang sia-sia karena semua dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Dan jangan membiarkan hal-hal yang buruk masuk ke telinga kita dan kita simpan dalam hati. Selanjutnya dikatakan adalah kesukaannya merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Artinya apa? Artinya firman Tuhan itu kita pikirkan, kita renungkan sehingga pikiran Kristus ada di dalam hidup kita. Ya, tidak cukup cuma berpikir positif saja, ya, tetapi pikiran Kristus, artinya sesuai dengan kebenaran firman. Ya, seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, saudaraku. Ya, pohon butuh air, betul. Pohon itu tidak bisa hidup tanpa air, betul. Tetapi di mana dia ditanam itu sangat menentukan dia bisa bertahan hidup atau tidak. Kalau dia ditanam di tengah aliran air, yang terjadi adalah dia hanyut. Artinya apa? Artinya kita harus belajar tahu diri, posisi kita di mana. Untuk apa? Supaya kita memperhatikan pertumbuhan rohani kita. Bukan cuma bertumbuh, tapi berbuah bagi nama Tuhan dipermuliakan. Dan yang terakhir adalah, saudaraku yang kasih Tuhan, kita harus percaya bahwa kita ditentukan menjadi orang yang berhasil. Kenapa? Karena ayat tadi katakan apa saja yang diperbuatnya akan Tuhan buat menjadi berhasil. Artinya nasib setiap saudara, para pendengar Voice of Victory kali ini, percayalah, yakinlah, saudara ditentukan punya masa depan yang baik. Saudara ditentukan untuk bisa punya hari depan yang penuh pengharapan. Dengan apa? Dengan tetap hidup seturut firman Tuhan. Tuhan memberkati setiap saudara, pastikan setiap saudara tetap kuat di dalam Tuhan. Bersama dengan Tuhan kita cakap menanggung segala perkara. Amin. Mari saya berdoa. Kita berdoa bersama-sama untuk bisa kita tetap hidup di dalam janji dan berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu. Kami tetap percaya Tuhan sudah menolong, menuntun setiap kami. Kami ingin hidup seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, selalu menghasilkan buah pada musimnya
dan daunnya selalu hijau. Artinya hidup kami penuh dengan gairah dan semangat. Berkati para pemirsa yang menyaksikan tayangan ini dimanapun mereka ada. Kami kuat karena Tuhan kami adalah Allah yang dahsyat dan luar biasa. Rumah tangga kami diberkati, bisnis pekerjaan kami diberkati, bahkan yang sakit pun Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Amin.